Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita panjatkan kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang tiada henti Allah terus curahkan dan berikan kepada kita. Kehidupan kita hari ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada usia kita yang sekarang ini ya, adalah merupakan karunia dan nikmat yang tentunya merupakan nikmat yang besar. Salam dan salawat juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga tercinta beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada umat beliau, pengikut beliau yang selalu berusaha untuk mengikuti setiap petunjuk, setiap sunnah, tuntunan yang beliau telah sampaikan dan telah beliau ajarkan dan telah sampai kepada kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diminta kepada kami ya untuk mengisi pengajian malam hari ini, karena waktu yang sangat sempit ya. Ya tadi sebelum maghrib ya diminta, ini tadi 5:30 ya. Dan juga diminta untuk memberikan judul daripada ta'lim kita malam hari ini. Maka saya memilih satu judul dengan judul jalan menuju rahmat Allah. Seperti itu kalau tidak salah ya. Jalan menuju rahmat Allah. Itu mungkin judulnya. Ya. Nah, saya memilih judul ini. Saya teringat dengan satu ayat dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61. Ya, jadi saya sepintas ingat judul itu karena saya ingat satu ayat dalam, ini biasa kuning biasa merah. Oh kalau dia ini bagus ini. Biar ini bagus ini. Kuning terus ini. Tadi itu yang merah. Ya. Jadi ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Law yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Jadi ayatnya seperti ini artinya. Walau yu'akhidullahu, jikalau Allah Subhanahu wa taala mau menghukum an-nasa, manusia, bi dzulmihim, akibat perbuatan kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan satu makhluk melata pun yang hidup di muka bumi ini. Ya. Jikalau Allah ingin menghukum manusia akibat perbuatan zalim yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nah sekarang
Kita bertanya, ya, berapa banyak perbuatan kezaliman yang manusia lakukan hari ini? Berapa banyak pelanggaran, dosa yang dilakukan oleh manusia hari ini? Tetapi kan Allah tidak pernah menurunkan kepada manusia itu azab yang membinasakan seluruh manusia, tidak pernah. Ya. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa melakukannya itu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim, apabila Allah ingin menghukum kita manusia akibat perbuatan kezaliman yang kita lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka Allah tidak akan menyisakan satu makhluk melata pun yang ada di muka bumi ini. Ya. Kita kan alhamdulillah ya, kadang kita berbuat kezaliman, tapi kan tidak pernah ketika kita melakukan kezaliman itu Allah langsung turunkan kepada kita misalnya batu dari langit. Tidak pernah kita melihat ada hujan batu. Ya. Tapi sesekali biasa kita langsung ditegur oleh Allah, biasa ya. Biasa kita setelah melakukan kezaliman, kadang Allah langsung tegur kita. Ya. Tapi kan tegurannya bukan teguran yang membinasakan kita. Ya. Kadang juga tegurannya itu sebagai peringatan kepada kita. Ya. Misalnya kita kecelakaan, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa yang terjadi pada diri kita, itu peringatan. Ya. Masih untung kita selamat dari kecelakaan itu. Ya. Nah, jadi ayat ini coba kita resapi, coba kita hayati itu. Ini kan dengan begitu banyaknya kezaliman yang kita lakukan, tapi kan Allah masih terus berikan kepada kita rezeki, padahal kita berbuat zalim. Coba lihat orang-orang di Eropa sana, dengan segala bentuk kekufuran mereka, tapi Masya Allah, dunia Allah kasih kepada mereka. Padahal mereka melakukan kekufuran, bahkan mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah, tapi Allah masih terus kasih kepada mereka. Allah masih terus berikan kepada mereka. Nah, jadi ini kita bisa ambil suatu kesimpulan daripada ayat tersebut, bahwasanya ini kesimpulan yang luar biasa ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan kemurkaan Allah. Ya. Jadi itu kesimpulan pentingnya itu, bahwa rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita manusia dengan segala kezaliman yang kita lakukan, itu masih lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik. Hadis ini mengatakan, Inna lillahi mi'ata rahmatin. Ya. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmatnya. Ya, perhatikan ya. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki apa? 100 rahmat. Ya. Allah memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Ya. Kemudian anzalallahu rahmatan wahidatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat bainan nasi wal jinni wal bahaim wal hawam. Satu rahmat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk siapa? Untuk manusia. Untuk siapa lagi? Untuk bangsa jin. Untuk siapa lagi? Untuk hewan-hewan.
Untuk siapa lagi? Untuk tumbuh-tumbuhan. Bayangkan satu rahmat saja itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Ya. Dengan satu rahmat itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, biha yata'atafun. Dengan satu rahmat itu semua makhluk itu ada pada diri mereka, ya, ada pada zat mereka sifat apa? Sifat sayang. Ya. Sifat berlemah lembut, bayangkan ya, ta'atafun. Jadi dari satu rahmat itu lahirlah itu sifat kelembutan itu. Ya, dengan satu rahmat itu manusia saling berlemah lembut kepada yang lainnya. Ya. Wa fiha yatarahamun. Dengan satu rahmat itu juga manusia saling merahmati, manusia saling menyayangi. Ya. Ya'tifu al-wahsyu ala waladiha. Ya. Kemudian kata Nabi, dengan satu rahmat itu juga seorang ibu begitu sangat sayang kepada anak bayinya. Ya. Begitu sangat sayang kepada bayinya. Ya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, adapun yang tis'an wa tis'ina, adapun yang 99 rahmat itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dengan yang 99 rahmat itu Allah akan berikan nanti pada hari kiamat. Jadi luar biasa. Ternyata sifat kelembutan yang ada pada kita hari ini, ya, sifat sayang kita yang ada pada diri kita hari ini, itu cuma satu rahmat yang Allah kasih kepada kita. Sehingga kita manusia bisa saling menyayangi. Sehingga kita manusia bisa saling, ya, berlemah lembut. Ya. Yang mana yang 99 rahmat itu Allah simpan di akhirat nanti. Ya. Ini baru satu rahmat saja. Sudah bagaimana itu menangisnya itu seorang ayah kalau wafat anaknya misalnya, meninggal anaknya misalnya. Bagaimana itu? Sakitnya kita. Sakitnya orang tua ketika misalnya anaknya wafat. Itu kan satu rahmat saja yang Allah turunkan itu. Ya. Satu rahmat saja. Atau misalnya kita sebagai anak, orang tua kita wafat, pasti kita sedih. Itu cuma satu rahmat itu yang Allah kasih dan Allah bagi-bagi itu kepada, bukan cuma kepada manusia, ya. Itu juga ternyata satu rahmat itu Allah kasih kepada bangsa jin, ya. Allah kasih kepada hewan-hewan. Ya, bayangkan itu hewan-hewan itu subhanallah itu, ya. Ya. Seganas-ganasnya seekor hewan, tapi kalau kepada anaknya sendiri itu tidak ada. Luar biasa. Itu satu rahmat saja, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluk yang ada di muka bumi, termasuk manusia, termasuk hewan, ya, termasuk bangsa jin. Ya. Nah, yang 99 rahmat itu Allah simpan di akhirat. Ya. Nah, makanya, ya, sungguh luar biasa itu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, pengetahuan secara umum tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat yang tadi kita bacakan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-61 tadi, ya, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabba, itu karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, lebih besar dibandingkan dengan, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan menyebutkan, ya, kalau cukup waktu 10, ya, tentang amalan-amalan yang dengannya menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalan-amalan apa saja yang kapan kita lakukan, maka rahmat Allah yang satu itu akan datang kepada kita, cuma satu, ya. Ya. 99 disimpan di akhirat. Ya.
Jadi bagaimana kita bisa menarik rahmat Allah yang satu itu? Ya. Yang satu ya, satu saja. Amalan-amalan apa saja yang dengan amalan tersebut maka akan menarik rahmat yang satu itu datang kepada kita, datang dalam kehidupan kita, datang dalam keluarga kita, datang dalam diri kita. Amalan yang pertama yang dengannya akan menarik rahmat Allah yang satu tadi, itu cuma satu ya, 99 itu disimpan di akhirat. Ya. Nah, amalan yang pertama perhatikan ya, dan upayakan lakukan ini. Ya. Apa itu? Ihsan, berbuat ihsan. Ya. Berbuat baik. Ya. Berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Dalilnya adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Ya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-56 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin." Subhanallah. Ya. Inna rahmatullahi, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribun, sangat dekat kepada siapa? Al-muhsinin, kepada mereka-mereka yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Ihsan itu dia level yang paling tertinggi dalam level ya. Ya. Jadi ada yang pertama adalah Islam, ya. Jadi itu level pertama ya, Islam. Islam itu apa? Islam itu sholat, ya, puasa. Itu Islam, tapi itu level paling bawah. Ya. Membayar zakat itu Islam namanya. Itu level pertama. Level kedua apa? Iman. Ya. Itu level kedua, iman. Beriman tentang hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu level kedua. Level ketiga apa? Yang paling tertinggi, al-ihsan. Ya. Al-ihsan. Ya, kalau ihsan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu namanya ihsan. Kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ihsan antara kita dengan makhluk yang lain. Ya. Ihsan kita dengan apa misalnya? Berbuat ihsan kita dengan hewan misalnya. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan itu. Iya. Bahwa di antara bentuk ihsan kita kepada hewan adalah kita menyembelih hewan itu ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pisau yang betul-betul tajam. Itu namanya berbuat ihsan. Supaya apa? Supaya ketika kita menyembelihnya dia tidak kesakitan, atau dia tidak apa ya? Dia tidak, misalnya ada orang yang menyembelih tetapi lama hewan itu mati. Sempat berdiri dulu atau sempat lari dulu, padahal sudah ya, lehernya sudah disembelih. Nah itu ya, jadi itu contoh ya, gambaran kita berbuat ihsan. Ya. Nah, jadi ya, ini amalan yang pertama. Ya. Kalau kita berbicara kepada, misalnya kita berbicara kepada orang ya, dengan tutur kata yang lembut, itu ihsan itu. Ya, itu ihsan. Kalau ada tamu misalnya, lalu kemudian kita berikan pelayanan yang terbaik, itu berbuat ihsan itu. Ya. Itu ihsan. Ada orang di jalan butuh bantuan lalu kita bantu, itu ihsan. Ya. Itu ihsan namanya. Ya. Nah, jadi innallaha qaribun minal muhsinin. Itu dalilnya. Ya. Bahwasanya apa? Inna rahmatullahi, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu qaribun minal muhsinin, sangat dekat kepada mereka-mereka yang berbuat ihsan.
Makanya hari ini ya coba kita terapkan itu, atau coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu. Ya. Kalau kita memukul, bukan memukul yang yang membuat anak kita misalnya kesakitan atau yang membuat anak kita luka. Tidak. Pukullah dengan pukulan yang mendidik. Itu namanya ihsan. Ya. Itu namanya ihsan. Nah, ini kalau Anda sudah bisa melakukan ihsan itu, Anda sudah berada pada level iman. Ya, Anda sudah berada pada level Islam. Itu level yang paling tertinggi. Level ihsan itu. Ya. Nah, kalau mau melihat bagaimana gambaran ihsan yang paling terbaik, itu pada Rasulullah SAW. Nah, ini amalan yang pertama yang akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Amalan yang kedua yang akan menarik rahmat Allah yang satu tadi itu adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Bertakwa kepada Allah. Nanti apa itu pengertian takwa, nanti sebentar kita sebutkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-156. Ya. Surah Al-A'raf ayat yang ke-156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rahmati," dan rahmat saya itu wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Ya. Tadi kita sebutkan hadisnya, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Yang satu rahmat itu yang Allah bagikan. Ya. Dan itu dikuatkan oleh ayat ini. Ya. Makanya ada namanya, istilahnya itu tafsirul ayat, tafsirul Quran, tafsirul ayat bil ayat. Ya. Jadi ayat menafsirkan ayat, atau ayat menafsirkan hadis, atau hadis menafsirkan ayat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf 156, "Wa rahmati," rahmat saya, wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Fasa'aktumuha, ya, maka saya akan menetapkan rahmat saya itu kepada siapa? Lillazina yattaqun, kepada mereka-mereka yang bertakwa. Ya, ada lanjutannya sebenarnya. Wa yu'tuna zakata, dan kepada mereka-mereka yang menunaikan zakat. Ya. Jadinya tidak menunaikan zakat. Nanti khawatir tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi lillazina yattaqun, apa itu takwa? Nah, takwa itu banyak pengertiannya. Cuma kalau kita mau ambil pengertiannya Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan tentang at-taqwa itu apa? At-taqwa itu, ya, at-taqwa itu adalah, ya, al-imanu bit-tanzil, ya, beriman kepada at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Al-Qur'an. Wal khaufu minal jalil, ya. Dan ada rasa takut, ya, kepada Allah. Ya. Kalau ada orang punya rasa takut kepada Allah, itu bertakwa itu orangnya itu. Tapi kalau dia tidak punya rasa takut, tunda. Ya. Al khaufu minal jalil. Ya. Yang ketiga, al qanaatu bil qalil. Ini yang berat ini. Qanaah. Ya. Merasa cukup dengan yang sedikit. Kalau hari ini kita tidak punya uang, ya kita qanaah. Ya. Al qanaatu bil qalil. Ya. Kemudian yang keempat, al istidadu liyaumir rahim. Ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Nah, itulah takwa itu. Ya. Jadi kita ingat-ingat saja, kalau ada 4 ini pada diri kita, al-imanu bit tanzil, kita beriman kepada Al-Quran, ya, dan sunnah. Jadi sunnah itu juga tanzil, ya. Cuman bedanya antara Al-Quran dengan sunnah, bedanya di apa? Ya, lafaznya semuanya dari Allah itu. Al-Quran lafaznya dari Allah, sunnah lafaznya dari Allah. Lafaznya dari Allah. Cuman bedanya antara sunnah dengan Al-Quran,
itu yang menyebutkan sunnah adalah Rasulullah. Tapi dia lafaznya dari Allah. Ya. Tapi kalau Al-Quran lafaznya dari Allah dan yang menyebutkannya juga Allah. Tapi sunnah tidak, lafaznya dari Allah, yang menyebutkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sunnah. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak pernah mengucapkan sesuatu itu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Ya. Nah, jadi warahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa ya'tuna zakata. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita sudah tadi apa? Takwa itu 4 ya. Beriman kepada Al-Qur'an, kemudian ada rasa takut, al-khauf ya, minal jalil. Kalau kita sudah punya rasa takut, ini ya tidak benar, ini kita tinggalkan. Nah, itu Anda taqi, itu Anda orang bertakwa itu ya. Tapi kalau Anda sudah tahu ini tidak benar lalu Anda tetap lakukan, nah ini ya cek itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya apa? Al-qanaatu bil qalil. Ya. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau Allah cuma kasih kepada kita seperti ini dunia, kita qanaah. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya, istiqdad. Ya. Mempersiapkan diri kita menyambut hari kematian kita. Ya, karena semua kita ini akan mati, tidak ada yang ya. Kita harus sudah mempersiapkan mulai sekarang. Untuk apa? Untuk hari kematian kita. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu sudah mempersiapkan kain kafan putih mereka, sudah mereka persiapkan di lemari itu. Jadi para ulama-ulama dulu itu di lemari mereka itu selain baju-baju mereka sudah ada kain kafan yang sudah mereka persiapkan. Ya. Karena itu adalah bagian daripada ketakwaan. Karena kita tidak tahu kapan kita ini. Ya, tadi pagi itu kita tadi ya barusannya anaknya Ustadz siapa? Ahmad Amunir ya. Ya, wafat itu kodong. Perjuangannya luar biasa itu anak. Ya. Masih usia masih SMP mungkin. Kelas 1 SMP dia. Tadi sempat ada video itu dia mengatakan Abi tidak tahan, dia bilang. Sakit sekali, jantung. Dosen Stiba, anaknya dosen Stiba. Pernah kayaknya di sini secara. Ya, jadi istiqdadu liyaumir rahil. Karena kita tidak tahu ini, ya kematiannya itu bisa saja tiba-tiba. Sekarang orang banyak mati tiba-tiba, ya sekarang kematian tiba-tiba, dan itu memang diantara tanda-tanda akhir zaman ya, kematian tiba-tiba. Dia sehat, masih sempat bermain bulu tangkis, masih sempat main bola, futsal, tiba-tiba ada kain putih di depan rumah itu. Subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini dipanjangkan seumurnya. Amin. Ya. Bayangkan bulan Ramadan ini tidak lama lagi ya, tinggal 2 bulan, tinggal 60 hari. Ya. Makanya banyak-banyak yang berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Karena biasa itu banyak-banyak orang meninggal sebelum Ramadan. Iya, betul. Banyak-banyak yang berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Pokoknya setiap sholat, ya Allah sampaikan diriku kepada bulan suci Ramadan. Ya. Tapi kan kalau orang beriman tidak takut mati, insya Allah. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, ya itu yang paling utama. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara hal yang amalan yang dengannya akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ya menyayangi makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Irhamu ahlal ardi." Sayangilah penduduk bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit sana itu akan menyayangimu. Ya.
Jadi jangan mempersulit urusannya orang kalau kita punya jabatan. Ya. Jadi kalau kita kepala sekolah, ya. Jangan kita kasih sulit pembayarannya SPP anak-anak. Wah, langsung ini ingat hadis Nabi itu, irhamu ahlal ardi, sayangilah ya penduduk bumi ini, manusia apalagi, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit sana itu akan menyayangi. Ya. Jadi sayangi. Ya. Nah, jangan dipelintir ini hadis ini ya. Ya. Maksudnya yang disayangi yang memang ya boleh untuk kita sayangi. Ya. Nah, jangan sampai kelewatan dalam menyayangi orang lain. Ya. Sehingga orang yang di rumah kita sendiri kita tidak terlalu sayang. Nah, itu hati-hati. Nah, saat yang di luar nah sayang sekali, sementara istrinya di rumah tidak sayang. Ya. Kalau yang di luar SMS sama dia kata-katanya lembut sekali. Tapi kalau istrinya nak balas, apa kok? Bahaya ini, bawa apa ini? Ya. Kalau orang lain di luar menelpon, nanti video yang tutup. Kalau kita menelpon sama istri kita yang tutup. Itu lagi itu. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah ya makhluk yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit sana yaitu Allah Subhanahu wa taala itu akan menyayangimu. Nah, makanya Umar bin Khattab itu pernah melihat ada seorang yang menarik hewan yang akan disembelih dengan tarikan yang sangat kasar, maka Umar pun mencerca orang tersebut. Artinya Umar menegur, ya, jangan diperlakukan seperti itu hewan. Ya. Artinya hewan itu juga seperti manusia, punya rasa, punya apa ya, bisa merasakan sakit, ya, maka ya. Dan inilah yang menyebabkan seorang, dan itu hadisnya sahih ya, itu hadisnya sahih tentang seorang pemuda yang ada juga dalam hadis seorang wanita yang berzina, ya, itu hadisnya sahih, disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, seorang wanita berzina kemudian kehausan, lalu dia mengambil air di di dalam sungai, di dalam sumur, lalu dia minum. Setelah dia naik, ternyata dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Dia turun lagi mengambil air untuk dia berikan kepada seekor hewan yang sedang kehausan tersebut, seekor anjing ya. Ternyata dengan perbuatan ihsannya itu, perbuatan baiknya itu, Allah mengampuninya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, ini bayangkan ya, hewan saja diperlakukan seperti itu, luar biasa. Bagaimana kalau manusia? Ya. Ya, manusia bagaimana kalau dia kerabat kita? Ya, orang tua kita, anak kita, istri kita. Makanya sedekah kita kepada istri itu luar biasa. Sedekah kita kepada anak-anak kita itu luar biasa. Ya, bayangkan tiap hari kita bersedekah sama mereka. Itu sedekah yang paling besar itu. Ya, sedekah kepada istri, beli ini, beli itu, kepada anak. Ya. Jadi itu sedekah juga itu. Ya. Nah, jadi ini yang ketiga tentang amalan yang akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Irhamu ahlal ardi, sayangilah penduduk bumi, yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit itu yaitu Allah Subhanahu wa taala itu akan menyayangimu. Ya. Nah, kemudian di antara amalan yang keempat yang akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mendirikan sholat atau menunaikan sholat, ibadah sholat. Ya, dalilnya adalah dalam surah An-Nur ayat yang ke-56. Ya, surah An-Nur ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun." Subhanallah. Ya.
Ada 3 di sini amalannya. Wa aqimus sholata, dirikanlah salat, tunaikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, ya. Wa atiur rasula, dan taatilah Muhammad, rasul kita semua. La'allakum turhamun, maka mudah-mudahan dengan kita melakukan sholat, dengan kita menunaikan zakat, dengan kita mentaati Rasulullah, mudah-mudahan Allah dengan amalan itu merahmati kita. La'allakum turhamun. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ya, dan ingat ya, Nabi SAW pernah mengatakan itu. Ya, bahwasanya lan yadkhulu ahadun al-jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ini yang bisa masuk ke dalam surga karena amalan kita. Tidak ada. Ya. Kemudian sahabat tadi mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau juga wahai Nabi, tidak masuk ke dalam surga dengan amalanmu. Nabi mengatakan sampai saya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala yataghammadani, memberikan kepada saya rahmatnya dan memberikan kepada saya fadilahnya, maka dengan itu Allah masukkan saya ke dalam surga. Ya. Jadi amalan itu memang bukan penentu untuk kita masuk ke dalam surga, tetapi amalan itu akan menarik rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Begitu dia aturannya. Ya. Kan banyak amalan, tapi tidak semua amalan bisa menarik rahmat. Ya. Misalnya amalan yang tidak dilakukan di atas keikhlasan tidak akan menarik rahmat. Ya. Amalan yang dilakukan tidak di atas tuntunan Rasulullah tidak akan menarik rahmat. Ya. Makanya tadi saya katakan ada seorang wanita yang cuma dengan amalannya yang sangat sederhana, cuma kasih minum anjing yang kehausan, ternyata amalan itu dirahmati oleh Allah, maka dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ada juga hadis yang sahih itu yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan Imam Muslim tentang apa ya? Tentang pembunuh 99 jiwa. Itu hadis sahih itu. Ya. Dulu ada dari seorang pemuda di zaman Bani Israel, itu hadis sahih itu. Ya. Membunuh 99 jiwa, memang sukanya membunuh. Ya, pokoknya ada yang berkelahi dengan dia nak bunuh. Ya. Ada yang berselisih dengan dia nak bunuh. Ya. Nah, ternyata tapi ada rahmat Allah yang masih tersisa pada dirinya. Akhirnya dia ternyata mau bertobat. Nah, dia bertanya sama seorang ahli ibadah, apakah masih ada pintu tobat kepada saya? Saya telah membunuh 99 jiwa. Dia bilang tidak ada. Mana tebas nasikat. Jadi 100. Ya. Terlalu itu. Ya. Tak kalah nih. Cukupkan dari 100. Tapi rahmat Allah masih datang kepadanya. Nah, ternyata dia masih mau bertanya lagi sama seorang alim. Itu bedanya ahli ibadah dengan alim ya. Beda sekali itu. Seorang yang cuma beribadah saja tanpa menuntut ilmu itu beda. Ya. Beda antara orang yang kalau dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Beda itu. Ya. Nah, dia bertanya kepada ahli agama tadi, ulama, apakah masih ada pintu ampunan kepada saya ini? Saya sudah begini, bunuh 99 jiwa, lalu ada yang bertanya, saya tanya, dia bilang tidak ada, saya sempurnakan 100. Ya. Maka dia mengatakan, ya, kalau sekiranya engkau datang kepada Allah dengan membawa dosa setinggi gunung, ya setinggi langit, maka Allah juga akan datang kepadamu dengan membawa ampunan setinggi langit pula. Ya. Akhirnya dia enggak jadi dia bunuh ya, yang aneh. Ya, asalnya apa setelah itu ya dia meminta nasihat, apa yang harus saya lakukan? Dia kasih nasihat lah, ya tinggalkan kampung halamanmu ini, pergi ke kampung halaman di sebelah itu, banyak orang-orang soleh di sana. Bergaulah dengan orang-orang soleh di sana itu, ya karena selama engkau di sini ya Anda akan tidak bisa ya melepaskan diri dari orang-orang buruk tadi. Nah, dia berangkat setelah dia berangkat ternyata belum sampai di tempat yang dia tuju, dia wafat, dia meninggal. Ya. Nah, diperebutkanlah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ya, malaikat rahmat mengatakan dia sudah diampuni oleh Allah. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dia belum diampuni. Ya, diukurlah jaraknya antara tempat yang ke
dia tuju dengan tempat yang dia tinggalkan. Ternyata lebih dekat, sejengkal lebih dekat sejengkal. Ya, lebih dekat sejengkal tempat yang akan dia tuju. Nah, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya, kadang satu amalan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Ingat-ingat nih, amalan apa yang pernah kita lakukan ya, yang memang tidak ada manusia yang tahu selain saya dengan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nah, termasuk itu yang apa namanya puasa itu ya. Cuma biasa ketahuan. Ya. Puasa Senin Kamis sebenarnya itu berpeluang untuk tidak ada yang tahu selain antara kita dengan Allah. Cuma biasa ketahuan pas buka puasa. Ya. Makanya kalau tidak mau ketahuan, datang ke nanti pas azan ya. Jadi langsung datang supaya kan selesai nih. Karena biasa di detik-detik terakhir itu hilang itu niat keikhlasan itu. Wah, itu yang paling susah itu. Detik-detik terakhir. Ya. Ya. Ya, atau qiyamul lail. Ya. Kan tidak ada yang lihat itu. Ya. Kecuali istri kita ya. Ya. Atau baca Quran malam-malam. Atau bersedekah. Ya, bersedekah itu yang orang tidak lihat itu luar biasa. Kita harus punya amalan yang memang betul-betul menjadi amalan yang pamungkas. Ya, yang memang kita persiapkan betul-betul tidak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang berapa itu? Keempat ya. Jadi taat kepada mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat ya, makanya sholat ini harus betul-betul kita jaga, kemudian menunaikan zakat dan taat kepada Rasulullah ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Surah An-Nur ayat 56 ya. Kemudian masih ada waktu? Hah? Masih? Hah? Masih? Ya. Yang berapa sekarang? 5. Ya. Sebab yang kelima yang akan menarik rahmat Allah yang satu tadi adalah al-istima'ul insatu litilawatil Qur'anil Karim. Mendengar dan diam ketika ayat Al-Quran kita dengar. Ya. Jadi al-istima' al-insat. Jadi kadang kita dengar tapi kita tidak diam. Ini biasa. Makanya kalau kita sudah ada dengar Al-Quran, kita diam. Ya. Insot namanya, diam. Ya, makanya biasa kita kalau rapat, ya, tiba-tiba apa ya, ada yang mengaji kan biasa kita, kalau kita acara-acara rapat ya, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita diam di situ. Atau kita sholat, imam kan baca Quran, nah, kita diam gitu. Itu namanya al-istima' al-insat di tilawatil Quran. Dalilnya adalah dalam surah Al-A'raf. Ini banyak dalilnya surat Al-A'raf ya. Ayat yang ke-204, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Masyaallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan kepadamu Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan baik-baik. Bukan cuma dengarkan, wa ansitu, dan diam, perhatikan, renungi, tadabburi, ya. Kenapa? La'allakum turhamun, maka mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat Quran tersebut yang dengan Anda diam, Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. La'allakum turhamun. Jadi luar biasa ternyata ini Al-Quran. Ini ya. Makanya kalau kita misalnya kurang lancar orang tua baca Quran dan anak kita lancar baca Quran, sekali-sekali, nah tolong bacakan dulu Al-Quran supaya rahmat Allah datang kepada kita. Ya. Kalau kita buat acara-acara tasyakuran misalnya,
acara masuk rumah, acara apa, ya, tolong bacakan Quran, itu luar biasa. Ya. Atau ya kalau memang sulit ya beli apa? Sekarang kan mudah ya, cuman pakai headset itu apa, HP, ya kita sudah, daripada musik kita dengarkan sebagai ya pengantar tidur kita, lebih Al-Quran kita jadikan sebagai pengantar tidur. Cuman biasa, ya. Cuman biasa satu kali langsung tindro. Tapi itu masih lebih bagus ya. Jadi jadikan Al-Quran sebagai ya sesuatu yang sering kita dengarkan. Nah, ini dalilnya ya. Wa idza quri'al Qur'anu, ya, kalau dibacakan Al-Quran maka fastami'u lahu, maka dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan diam. Ya, kenapa? La'allakum turhamun. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang berikutnya, yang keberapa? 6. Yang ke-6 adalah al-iksaru minal istighfar, memperbanyak beristighfar. Ya. Dalilnya adalah dalam surah An-Naml ayat yang ke-46. Ya. Surah An-Naml ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Ya. Jadi Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Jikalau engkau atau jikalau kalian memperbanyak istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, maka mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Ya. Jadi Allah akan sayangi kita. Itu kan tadi kita katakan ya, rahmat itu adalah sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Jadi dengan amalan ini Allah akan sayang kita, Allah akan cinta kita. Kalau Allah sayang, cinta kepada kita, ya maka ya Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan setiap kesulitan ada jalan keluarnya. Itu kan kalau Allah sayang kepada kita. Beda kalau Allah tidak sayang kepada kita, Allah tidak akan bantu kepada kita ketika kita kesulitan. Ya. Sama dengan manusia ya, kalau manusia tidak sayang kepada kita, dia tidak akan bantu kita. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi al-iksar minal istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Pokoknya kalau istighfar itu tidak ada batasannya. Nabi saja sampai 100 kali beristighfar dalam sehari. Ya. Itu Nabi beristighfar dalam sehari berapa? 100 kali. Padahal Nabi yang sudah jelas-jelas ya, dosanya yang telah lalu ataupun dosanya yang akan datang sudah diampuni. Itu masih memperbanyak istighfar. Dan simpel mudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini ya. Tolong diingatkan kalau sudah masuk waktu azan. Ya. Masuk ya? Ya masuk. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada, makanya saya khawatir ini kalau masih ada, ya masih banyak tapi panjang-panjang. Ya. Ya, saya kira itu amalan-amalan yang mudah-mudahan ya lewat sedikit daripada banyak-banyak nanti tidak diamalkan. Ya. 6 itu cukup ya, 6 itu cukup lah. Ya. Mulai kita amalkan. Ya, tapi cukuplah 6 itu ya, supaya bisa menarik ke rahmat Allah kepada kehidupan kita. Rahmat ini kan sayangnya Allah kepada kita, ya, cintanya Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, ya, kepada kehidupan kita. Sekiranya demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.